Pencapresan Anies Baswedan dan rencana koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS benar-benar rumit. Ini kan Nasdem tidak mau mendesak-desak aja. Ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat. Kondisi terbaik bagi Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah seperti sekarang ini. Mereka bisa menguasai Anies Baswedan sendirian, nggak dipusingkan dengan sikap oposisi Demokrat dan PKS. Nasdem bakalan senang karena bisa terus berkampanye keliling Indonesia bareng Anies Baswedan, berduaan saja. Nggak diganggu sama Demokrat dan PKS. Daya tarik dan daya tolak ini mempengaruhi penilaian publik terhadap mereka yang akan nanti melanjutkan kepemimpinan Jokowi atau bahkan menggantikan Jokowi di 2024 nanti. Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintah. Itu coba terjemahkan itu. Sampai batas akhir masa bakti jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu nggak pernah terlanggarkan kan? Sebagai partai bagian dari pemerintah, narasi yang dipegang Nasdem sudah pasti bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi berjalan sangat baik. Rakyat mendukung dan sangat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, koalisinya Anies disebut koalisi perubahan. Kita nggak tahu apa yang dirubah. Kalau sekarang memang jalannya sudah bagus, tapi diubah oleh Anies nanti, lo bayangin masa depan Indonesia ke depan. Itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari Presiden begitu. Ya kan? Hah? Jadi nggak ada masalah. Ini rumit karena dasar pijakan mereka yang mau berkoalisi memang nggak sama, bahkan bertolak 180 derajat. Dalam dualisme cara pandang ini, posisi Anies jadi serba ambigu, gak jelas. Seolah-olah ia menyampaikan ide dan gagasan baru menentang pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh para pemimpin lama, padahal ujung-ujungnya cuma ganti istilah. Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan calon si A, kalau si B itu melanggar. Nah, kalau memang ada ADART-nya seperti itu lain cerita kan. Bagaimanapun juga, Partai Nasdem pasti paham popularitas Presiden Jokowi terlalu tinggi untuk ditantang. Melawan Jokowi adalah perbuatan konyol, siap kalah di Pilpres 2024 dan harus siap jadi oposisi untuk 5-10 tahun ke depan. Ya kalau nggak ada, beli secara etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Presiden. Nah, kalau kecuali Presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba Presiden menyatakan cabut lagi. Nasdem punya warisan DNA dari Partai Golkar, partai yang selalu masuk koalisi pemerintahan, siapapun kubu yang menang dalam pemilihan presiden. Nasdem gak mau jadi oposisi di tahun 2024. Misalnya ia menentang pulau reklamasi. Tapi apa? Ujung-ujungnya kan dia juga yang mengesahkan pulau-pulau itu. Anies menentang konsep normalisasi sungai yang dijalankan sama Ahok. Ia menggantinya dengan konsep naturalisasi. Ujung-ujungnya dalam kepemimpinan Anies nggak ada 1 meter sungai pun yang dinaturalisasi. Sementara sungai-sungai itu diabaikan selama 5 tahun. Jadi, kalaupun Anies sejauh ini dapat diatur untuk menjadi anak manis terhadap pemerintah, apakah Anies bakal jadi penerus Jokowi? Seringkali ide-idenya irasional, dia cuma bisa mengkritik, nggak bisa ngebangun. Gua nggak bisa membayangkan ketika pengganti Jokowi adalah orang yang punya banyak ide merusak dan irasional seperti ini. Yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Usai bertemu Luhut di London, Surya Paloh kumpulkan semua legislator Nasdem.
Setelah kembali ke Indonesia dari London, Inggris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Beberapa hal disampaikan, khususnya soal dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Nasdem Tower Jalan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari. Dalam pertemuan itu hadir Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Morjidat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rau, Sekretaris Fraksi San Mustafa, dan anggota DPR lainnya. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem Charles Maikiansa menyebut pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap tahun. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Yang dibahas berbagai isu aktual termasuk perkembangan dari eksternal maupun internal partai, ungkap Charles dalam keterangan tertulisnya. Diakui Charles, politik tanah air terus berkembang karena itu membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar seirama. Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai karenanya harus satu komando, terang Charles. Selain itu, anggota Komisi 11 DPR itu mengungkapkan berbagai pesan Surya Paloh kepada seluruh anggota fraksi Nasdem. Salah satu yang sangat penting adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pak Surya tegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga selesai dan memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem melakukan hal serupa dukung pemerintah di komisi maupun AKD alat kelengkapan dewan lainnya, bebernya. Berbagai program kerja pemerintah Jokowi yang baik untuk kerja kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus terus didukung oleh fraksi Nasdem. Surya Paloh menurut Charles berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan sistem pemilu 2024, tetap menggunakan proporsional, terbuka, dan lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat. Pak Surya tetap memberi dukungan penuh terhadap sistem proporsional terbuka dan menolak sistem proporsional tertutup, katanya. Pertemuan Surya Paloh dan Luhut, Sekjen Nasdem Johnny G. Plate mengungkap mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 itu. Johnny menyebut pertemuan itu sesuai kebetulan karena keduanya tengah berada di London. Di bulan Desember 2022, Ketum Nasdem Abang Surya Paloh sedang berada di London dan di saat bersamaan Pak Menko Marves Bank LBP juga saat itu melakukan kunjungan kerja ke London, kata Johnny kepada wartawan Jumat 13 Januari. Johnny mengatakan pertemuan dua tokoh bangsa itu hal yang baik dan wajar. Johnny mengungkap keduanya berdiskusi banyak hal termasuk tentang kehidupan masa depan bangsa. Johnny menyebut kepentingan silaturahmi antar tokoh bangsa. Dia mengatakan membangun bangsa tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Masyarakat perlu juga tahu bahwa tokoh-tokoh senior selalu dan akan tetap membangun silaturahmi dan kekerabatan yang dapat banyak hal berbeda dengan nuansa pembelahan diametral seperti yang tergambar dalam ruang-ruang publik dan teropong politik. Rembat Rata Hayo, membangun bangsa tidak bisa sendiri-sendiri. Maju terus Indonesia dalam ruang demokrasi yang semakin maju, ujarnya.